Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Arya Anugrah Sakti di channel yang konsisten membahas info seputar dunia perbukuan. Di video kali ini saya akan bercerita dan mengajak teman-teman untuk belajar dari sebuah buku yang sudah saya baca beberapa bulan lalu sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dan coba kita ambil apa moral value yang bisa kita praktekkan nanti. Apa itu bukunya? Yaitu Pengusaha Nggak Ada Matinya atau The Hard Entrepreneur yang ditulis oleh Pak Mardigu. Dan untuk profil beliau, masa nggak tahu sih? Kalau nggak tahu bisa cek di video yang ada di pojok kanan atas. Oke, langsung saja kita bahas buku ini. Di dalam buku ini menjelaskan atau menceritakan sebuah alkemi. Apa alkemi itu? Oh, kayak pelajaran fisika aja. Alkemi yang dimaksud dalam buku ini adalah dalam artian potensi yang ada pada diri kita sendiri dan kita bagaimana kita memanfaatkannya secara optimum dan juga maksimum. Selain itu, alkemi adalah kunci sukses kita karena kita jika tahu apa potensi kita menjadi mudah untuk meraih suatu kesuksesan. Ya, beberapa buku yang saya bahas sebelumnya juga tentang potensi diri sih, tapi nggak apa-apa lah ya, sedikit-sedikit kita belajar untuk self improvement kita. Menurut isi buku, di dalam buku ini kita dapat memanfaatkan ramuan kimia atau alkemi yang ada pada diri kita secara maksimum dan optimal. Di dalam buku ini juga dikutip sebuah tulisan dari buku The End of Alchemy yang ditulis oleh Mervyn King, mantan gubernur Bank of England. Bagaimana kata tersebut? Kata dari Mervyn King tersebut adalah kita harus menemukan alkemi kita untuk menjadi sukses dan kaya. Dan yang saya mau ceritakan dari buku ini adalah yaitu beberapa keluarga yang telah menemukan alkeminya di dunia ini adalah yang pertama adalah dari keluarga Oppenheimer. Keluarga Oppenheimer ini berbasis di daerah Afrika. Pada 2 abad yang lalu atau sekitar tahun 1800-an, keluarga dari Oppenheimer ini mengumpulkan sebuah batuan dan juga lahannya di daerah Afrika, Amerika Latin, dan juga Australia. Setelah sekitar 40 tahunan, keluarga ini berhasil mengumpulkan sekitar 60% dari lahan batuan tersebut. Lalu, di sekitar tahun 1850-an, keluarga ini mendeklarasikan bahwa berlian adalah simbol atau lambang dari cinta. Lalu mereka mengatur supply dan juga menciptakan demand atau permintaannya, dan juga dibalut dengan menciptakan citra image dan dibuat dengan sentuhan ahli sehingga batu tersebut seperti terlihat mempesona di mata dunia. 250 tahun kemudian, citra dari berlian ini yang dibangun seolah-olah menjadi lambang cinta atau kesetiaan sudah masuk dalam 90% alam bawah sadar setiap manusia di dunia ini. Sekarang coba apa yang pertama kali Anda pikirkan ketika mendengar sebuah kata berlian? Ya, simbol atau lambang dari wujud rasa cinta. Oleh sebab itu, berlian harganya menjadi mahal, bersertifikat, dan dikendalikan dengan ketat untuk distribusinya. Lalu selanjutnya ada keluarga Basel. Keluarga Basel ini memiliki alkemi yaitu mengatur peredaran dolar. Oke, singkatnya begini. Misalnya, kita akan mentransfer uang ke teman kita. Pertama kali kita ke bank.
lalu kita tulis nominal dan lalu kita kirim. Secara sistem bank akan memberi notifikasi ke New York misalnya. Lalu New York kirim ke kota kecil yang ada di Switzerland, yaitu Basel. Setelah itu New York oke, Basel juga oke, uang masuk ke dalam rekening teman Anda. Otomatis Basel dapat fee walaupun hanya 0,0 sekian persen, tapi jika kita pikirkan itu hanya kita kalikan, kira-kira berapa orang melakukan transfer dalam waktu sehari? Bisa jutaan mungkin? Miliaran? Dari contoh kedua keluarga tersebut biasa juga disebut dengan the winner takes all atau pemenang mengambil semuanya. Kenapa? Karena kita harus melewati sistem apa yang dibuat oleh keluarga tersebut. Oke? Sebenarnya betapa penting sih alkemi ini untuk meraih sebuah kesuksesan teman-teman? Ya, sangat penting sekali, karena kita kalau sudah tahu apa potensi yang ada dalam diri kita, kita akan lebih mudah untuk melangkah kemana arah kita harus melangkah. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menemukan alkemi kita? Jujur sih, kalau saya belum. Dan kalau kita sudah menemukan alkemi kita harus ngapain? Nah, di dalam buku ini kita akan menemukan jawabannya. Dan yang menarik dari buku ini adalah ditulis berdasarkan kisah nyata dari penulisnya, yaitu Pak Mardi Guwowi, dan dikemas dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga kita dapat ikut berperan dalam setiap lembar pada tulisannya. So, cukup untuk ringkasan buku kali ini. Teman-teman bisa komen di kolom komentar kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari buku atau cerita ini. Thanks for watching this video. See you next time. Ya, seperti biasa, teman-teman yang mau memiliki buku ini atau membelinya, sudah saya cantumkan linknya di link di deskripsi. Oke.